Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran seperti biasanya, dan materi hari ini adalah tentang taubat. Perlu kita ketahui, bagi seorang muslim, apabila melakukan kesalahan atau kemaksiatan, maka dia wajib dengan segera untuk tobat pada Allah. Nah, dan di sini kita akan membahas tentang hakikat tobat, dan yang kedua penggolongan tobat, dan yang ketiga ada tentang tata cara untuk bertobat, dan yang keempat ada jenis dosa dan cara tobatnya, dan yang kelima membiasakan diri untuk bertobat. Nah, anak-anak ibu, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat tobat. Apa sih hakikat tobat? Nah, hakikat tobat adalah akhlak terpuji yang harus menghiasi setiap pribadi muslim. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Setiap manusia memiliki kesalahan atau pelanggaran. Nah, setiap kesalahan dan pelanggaran mendatangkan dosa. Dan setiap dosa harus dihentikan dan dimohonkan ampun kepada Zat yang Maha Pengampun. Nah, keadaan bertobat dari dosa adalah salah satu keutamaan yang disukai di sisi Allah SWT. Secara khusus, hendaknya seorang manusia memiliki sikap tunduk, tawadu, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Seorang mukmin harus mampu mengembalikan nafsunya dari nafsu amarah ke dimensi malakut. Nah, yaitu kembali dari sisi syaitan ke Tuhan, ke sisi Allah. Kembali dari dunia yang fana ini kepada akhirat yang abadi, dan akhirnya bersikap tunduk, khusyuk, dan tawadu di hadapan Allah. Dan tentang penggolongan taubat. Nah, yang pertama, tobat awam. Nah, tobat manusia umum, yaitu tobat manusia secara umum. Yang dimaksud ialah bahwa hati seseorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Dia menyebut dosa yang telah dilakukannya di hadapan Allah, dan hatinya bergetar menyesali yang telah lalu, dan dia tidak melakukannya kembali untuk kedua kalinya, serta dia berusaha memperbaiki dirinya. Tobat yang seperti ini disebut tobat manusia umum. Yang kedua, tobat khawas atau tobat orang-orang khusus. Nah, tobat tingkat ini sebagai pertanda meningkatkan makrifah manusia kepada Allah. Mereka merasa malu dikarenakan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Hatinya tunduk dan khusyuk di hadapan Allah. Tobat semacam ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam yang menangis dan menyesal karena telah melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi. Nah, itulah contoh dari tobat khawas atau tobat orang-orang khusus. Dan yang ketiga ada tobat al-khawas. Nah, tingkat tobat yang paling tinggi ialah tobat al-khawas. Tobat Rasulullah manakala dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari." Dan yang ketiga, tata cara untuk bertaubat. Nah, di dalam tata cara untuk bertobat, yang pertama ada menyadari kesalahan. Karena seorang tidak mungkin bertobat kalau dia tidak menyadari kesalahannya atau tidak merasa bersalah.
Di sini perlunya seorang muslim mempelajari ajaran Islam, terutama tentang perintah yang wajib diikuti dan larangan yang wajib ditinggalkannya. Dan di sini pula lah penting saling mengingatkan sesama muslim. Dan yang kedua, menyesali kesalahan. Sekalipun seseorang tahu bahwa dia bersalah tetapi dia tidak menyesal telah melakukannya, maka orang tadi belumlah dikatakan bertaubat. Seperti dalam Rasulullah bersabda yang artinya menyesal itu adalah tobat. Dan yang ketiga, memohon ampun kepada Allah atau istighfar. Nah, dengan keyakinan atau husnuzan bahwa Allah SWT akan mengampuninya. Semakin baik. Dalam Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang besar dengan istighfar dan tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang. Hadis radhiyallahu anhu At-Tabarani. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, jadi janji itu harus keluar dari hati nuraninya dengan sejujur. Tidak hanya di mulut, sementara di dalam hati masih tersimpan niat untuk mengerjakan dosa itu sewaktu-waktu. Tobat seperti ini diibaratkan dengan tobat sambal. Maka waktu kepedesan menyatakan kapok, tetapi esoknya dimakan lagi. Betapapun kecilnya dosa itu, tapi kalau dikerjakan berulang-ulang, tentu lama-lama akan menjadi gunung dan kualitasnya sama dengan dosa besar. Dan yang kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah bertobat. Dia harus menciptakan kondisi adanya rasa takut, harap-harap cemas, hudud dan tunduk di hadapan Allah. Keadaan yang demikian ini akan muncul jika pengenalan terhadap Allah semakin mendalam. Apabila pengenalan seorang manusia kepada Rabb-nya semakin mendalam, maka akan semakin besar pula mendapati keadaan hudud dan tunduk di hadapan Allah. Dan selanjutnya, jenis dosa dan cara tobatnya. Yang pertama, dosa yang berkaitan dengan hak Allah, seperti berkata dusta, meninggalkan sholat 5 waktu, berbuat syirik, meminum khamar, berjudi, dan main perempuan, menyaksikan film-film yang mengandung syahwat. Semua di atas adalah termasuk dosa besar. Nah, bagaimana bertobat dari dosa yang semacam ini? Untuk bertobat dari dosa yang semacam ini, seorang harus berhenti dari perbuatan dosa tersebut dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan, memperbaiki diri dan tidak melakukan dosa yang sama untuk kedua kalinya. Jika dia benar-benar memperbaiki dirinya, maka pasti Allah mengampuninya. Dan kedua, dosa yang berkaitan dengan hak Allah, namun hak Allah yang wajib ditutupi atau diqadha. Seperti orang yang tidak mengerjakan puasa. Seorang manusia meninggalkan puasa, dia dikatakan berdosa besar. Namun jika mereka bertobat dengan menyesali apa yang telah dilakukan dan bertekad sejak saat itu hingga seterusnya, mereka akan mengqadha kewajiban puasa yang ditinggalkannya dan membayar zakat baik yang sekarang maupun yang telah lalu, maka pasti Allah akan mengampuninya betapapun besar dosa yang dia miliki. Dan yang ketiga, dosa yang terkait dengan hak manusia yang tidak membutuhkan kepada pengganti. Nah, dosa ini seperti perbuatan ghibah, mengumpat, mencari-cari kesalahan orang, atau menggunjing. Namun, jika mereka bertobat dan tidak mengumpat lagi, serta menyesali apa yang telah mereka lakukan dan memperbaiki dirinya, maka Allah akan mengampuninya. Yang terakhir, dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Nah, wajib dikembalikan kepada mereka. Kategori dosa jenis ini diantaranya memakan harta orang lain, walaupun hanya sekedar 1 karat.
walaupun hanya sebutir gandum. Apabila tidak mempunyai harta untuk mengembalikan harta orang lain yang telah dihashabnya, maka dia harus bertekad untuk mengembalikannya. Manakala dia telah mampu, jika dia melakukan dengan konsisten, maka tobatnya akan diterima oleh Allah. Yang kelima, membiasakan diri untuk selalu bertaubat. Nah, setiap manusia sudah seharusnya senantiasa mengingat taubat dan harus tetap tumbuh di dalam hati setiap muslim sampai meninggal dunia. Jika seorang bertobat dari dosanya dengan tobat yang sesungguhnya atau tobat nasuha, maka tidak ubahnya dia seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Setelah bertobat, seorang tidak ubahnya seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Manusia harus yakin bahwa bila seorang melakukan dosa yang banyak dan pada saat yang sama mengurungkan niat untuk bertobat dan mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuninya, maka justru perkataan ini merupakan dosa yang besar yang mendekati batas kekufuran. Nah, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.